17.04.20. Halo semua, semangat malam. It's Jul di sini, siap menemani malam sunyi kalian. Episode pertama, ada apa di gunung? Dan juga sebagai pembuka untuk semua kisah pendakian, aku bakal bacain cerita dari temanku yaitu Tama. Judul buat episode kali ini yaitu Kata Membawa Petaka di Gunung Slamet. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Halo semua, kenalin, aku Tama. Cerita ini aku alamin sendiri saat mendaki Gunung Slamet di tahun 2017. Sebenarnya ini bukan pengalaman horor sih, tapi ini salah satu pengalaman aku tersesat di gunung. Yang kedua sih lebih tepatnya. Saat itu kami mendaki 5 orang, aku dan keempat temanku, yaitu Ari, Mulia, Bowo, dan Hari. Pendakian ini adalah pendakian yang lumayan aneh dari awal, karena aku gak biasanya pas minta izin mau manjat gunung langsung dikasih izin sama ibu aku. Biasanya kalau minta izin manjat harus debat dulu, tapi yang ini gak tahu kenapa bisa langsung diizinin gitu. Singkat cerita, kami berlima berangkat ke base camp Bambangan yang ada di Purbalingga dengan mengendari motor berangkat dari rumah yang ada di Banyumas pukul 6 pagi. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, sampailah kami ke base camp jam 7 lewat sedikit. Di base camp, kami memutuskan buat sarapan dulu karena nggak mau mulai manjat dengan perut kosong. Nah, ini sebenarnya udah suatu kesalahan sih. Udah tau mau manjat, aku malah makan lumayan banyak. Jadi ya sempat agak sakit perut gitu pas mau manjat. Sebelum trekking, kami ngurusi maksi dulu. Dan anehnya, nggak tahu kenapa, yang biasanya manjat cuma registrasi buat 2 hari, sehari nanjak dan hari berikutnya udah turun. Di pendakian ini aku nulisnya 3 hari, entah karena feeling atau apa. Tapi bener-bener pas mau mulai pendakian emang gak ada firasat apapun. Akhirnya kami mulai trekking jam 9-an. Sebelum mulai manjat, biasa kami doa bersama dulu. Dan gak lupa buat foto di gerbang pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Pas baru manjat, cuacanya terang banget. Pas mau sampai ke pos 1, tiba-tiba gerimis. Aku yang saat itu mager ngeluarin jas hujan, terpaksa harus buka tas dan memakai jas hujan. Takutnya nanti di tengah jalur hujannya jadi deras dan gak sempat pakai jas hujan, malah jadinya basah semua nanti. Di tengah jalan, Ari yang dari bawah masih sehat, masih seger banget, tiba-tiba dia lemes. Mukanya pucet dan katanya gak enak badan. Jadi kami mutusin buat break dulu sebentar di pos 1. Abis Ari kondisinya udah mendingan, kami berangkat lagi menuju pos 2. Sampai pos 2 masih kabut-kabut sendu gitu cuacanya. Sampai pos 2 tiba-tiba hujan deras. Alhasil kami neduh dulu di pos 2. Sekitar 1,5 jam kami neduh, akhirnya hujan berhenti. Kami lanjutlah jalan ke pos 3. Dari base camp sampai pos 3 kami capai sekitar 6 jam. Jadi emang bisa dibilang lama banget. Selain karena cuacanya nggak mendukung, ada anggota tim kami juga kurang sehat. Sempat ada perdebatan mengenai apakah kami mau camp di pos 3 aja atau mau lanjut buat camp di pos 5 biar ada sumber airnya. Akhirnya, karena kondisi udah nggak memungkinkan, kami mutusin buat camp di pos 3. Karena kalau kami lanjut, kami bakal melewati pos 4 kira-kira habis maghrib. Sedangkan mitosnya, pos 4 Gunung Slamet atau pos Samarantu terkenal banget sama kemistisannya. Pos Samarantu diambil dari kata samar dan hantu, yaitu hantu yang tidak terlihat. Di pos 4 ada 2 pohon besar yang berdiri sejajar, yang katanya itu adalah gerbang makhluk astral untuk pergi ke dunia ini
atau gerbang dari dunia ini untuk menuju ke dunia astral. Jadi, daripada kami mengambil resiko, kami dirikan tenda di dekat pos 3. Cari lahan yang sedikit landai meskipun agak susah. Akhirnya, tenda selesai dibuat. Kami masak, dan akhirnya malam pun tiba. Habis maghrib, entah kenapa hawa jadi agak gak enak gitu. Akhirnya kami putusin buat di tenda aja sampai tidur. Tapi sebelum tidur, aku pengen buang air kecil. Akhirnya aku buang air kecil di belakang tenda. Di belakang tenda ini ada jurang, agak dalam dan gelap. Ya tahu sendiri kan, jurang kalau malam-malam dan kita madep depan, gelapnya kayak apa. Di situ aku dengar ada suara burung gitu. Tapi ya, namanya juga hutan. Suara burung itu jadi wajar lah. Akhirnya kami semua tidur. Besoknya kami lanjutin perjalanan mulai jam 8 pagi. Pas baru nanjak, salah satu temanku, si Bowo, dia nyeletuk. Ayo semangat lur, Gunung Selamat ini gampang bukan Semeru. Wah, persis abis dia ngomong gitu, perasaan aku langsung gak enak nih. Anjir nih anak, gak tahu apa ya, gak boleh ngomong sembarangan di gunung. Habis itu, aku nyuruh dia diem dengan ekspresi muka yang serius. Dan dia kayaknya udah paham apa yang aku maksud. Terus beberapa menit kami naik, aku lihat ada seekor burung jalak hitam. Dia jalan dan terus berjalan mengikuti rombongan kami. Terus pas dia ngeluarin suara, kayaknya aku gak asing sama suara itu. Ya, suara burung yang aku dengar pas malam aku buang air kecil. Aku pernah baca di suatu artikel di Gunung Lawu, katanya kalau ada pendaki ketemu burung jalak hitam, berarti dia lagi ketemu sama penunggunya. Ya walaupun itu penunggu yang bermaksud baik. Singkat cerita, kami jalan sampai pos 7 dengan lancar dan gak ada halangan apapun. Pas itu udah jam 11. Aku lihat trek ke arah puncak, udah berkabut. Aku mikir, ini jadi muncak apa gak usah ya? Terus si Bowo, karena dia baru pertama kali naik gunung, dia pengen banget muncak. Ya udah, akhirnya aku, Bowo sama Mulia berangkat ke puncak, sedangkan si Ari sama si Hari mereka nungguin kami di pos 7. Kami berangkat sama satu rombongan lain. Kalau nggak salah, mereka juga bertiga. Pas baru manjat dari pos 7, kabutnya belum tebel-tebel banget. Tapi pas sudah setengah jalan, kabut bener-bener tebel secara tiba-tiba. Jarak pandang cuma tinggal 5-7 meter doang ke atas. Bingung, akhirnya mau lanjut summit atau mau turun. Tapi dipikir-pikir, susah juga mau turun. Turun sama muncak jaraknya sama aja, karena kami juga udah berada di tengah-tengah. Kondisinya juga sama-sama lagi kabut tebel. Akhirnya kami mutusin buat manjat secara pelan-pelan. Nunggu kabut agak hilang, baru kami naik dikit-dikit. Sampai akhirnya, kami nyampe puncak di jam 1 siang. Pas di puncak, kabut udah bener-bener tebel. Aku mikir, ntar turunnya mau gimana lagi. Akhirnya, karena rombongan aku kebanyakan foto-foto, aku ditinggal sama rombongan satunya. Akhirnya cuma ada kita bertiga di puncak dengan kabut yang semakin tebel dan jarak pandang yang benar-benar tinggal 5 meter di depan mata. Akhirnya kami mutusin buat turun. Kok lama-lama treknya aneh. Tanah dan pasir pijakannya tuh jadi curam-curam banget dan rapuh. Sehingga kalau diinjak gampang banget longsor. Jalur ini tuh gak sama kayak pijakan yang kami lalui saat jalan menuju puncak. Anehnya lagi, ini kok lama-lama gak ada bekas pijakan kaki sama sekali. Terus aku feeling kalau ini kami nyasar. Terus karena feeling kami berjalan terlalu ke kiri, akhirnya aku memutuskan buat jalan agak mengarah ke kanan. Sampai akhirnya aku menemukan sampah bekas pendaki sama tali rafia bekas gitu. Jadi aku udah mikir, wah bener nih treknya. Walaupun gak kayak tadi pas berangkat, tapi paling gak ada bekas sampah lah. Paling gak kan ada pendaki yang pernah lewat ini. Ya udah, aku
akhirnya mengikuti jalan walaupun treknya masih curam-curam gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa, ini kok jalannya tambah-tambah gak bener. Dan sampahnya itu udah bener-bener gak ada. Jalannya juga semakin curam. Terlebih, sepatuku outsole-nya copot karena terlalu sering terjatuh, tersandung, dan merosot. Sempat juga beberapa kali kejatuhan batu dari atas. Udah berluka-luka lah intinya. Akhirnya, kami mutusin untuk tetap berusaha buat turun sampai kami nyampe Pelawangan. Perbekalan minum udah habis semua karena kami cuma bawa sedikit dan perkiraan kami buat jalan menuju puncak dan turun itu cuma sebentar. Jadi Pelawangan tuh kayak batas vegetasi antara trek hutan dengan trek pasir. Di Pelawangan jalur Bambangan itu kalau nggak salah pos 8-nya, dan itu ada pelangnya pos 8 Gunung Slamet. Nah di situ Pelawangan yang kami temui bener-bener hutan, dan itu bener-bener bukan jalur yang kami lewatin pas berangkat ke puncak tadi. Tapi di hutan itu ada jalur setapak, kayak emang udah dibuat untuk jalur pendakian. Tapi bener-bener gak ada bekas telapak kakinya atau bekas ada pendaki yang pernah lewat situ. Lalu si Bowo ngomong, ayo udah masuk aja. Tapi aku mikir kalau nyasar di hutan nanti tambah rumit urusannya, tambah susah buat nemuin jalan yang benar. Jadi mending stay di Pelawangan dulu, kecuali emang nanti hujan. Aku lihat ke arah kanan, langitnya itu udah gelap banget, bener-bener gelap, udah kayak mau hujan badai. Tapi pas aku lihat ke arah kiri, langitnya tuh bener-bener terang. Tapi gak tahu kenapa, feeling aku selalu ngomong kalau kita harus jalan ke arah kanan. Akhirnya pelan-pelan kami nyoba jalan ke arah kanan, sampai ujungnya bener-bener kami udah sampai ke jurang. Jurang yang dalam banget dan gak bakal bisa buat diturunin tanpa peralatan apapun. Di situ kami duduk dan udah gak bisa ngapa-ngapain. Cuma tetap berusaha buat positive thinking. Beberapa jam kami duduk dan kami mikir, gimana caranya buat pulang? Apakah kami harus membuat sesuatu agar ada yang bisa menyadari keberadaan kami di sini? Sampai akhirnya aku dengar suara burung dari arah kiri. Iya, arah kiri langit masih sangat terang, sedangkan di kanan langit udah sangat gelap. Suara burung itu kayak aku gak asing. Ya, itu suara burung. Suaranya sama kayak pas aku buang air kencing. Suaranya sama kayak pas aku buang air kecil semalam. Dan sama juga kayak burung yang ngikutin kami dari pos 3 sampai ke atas. Sebenarnya awalnya aku gak percaya sama ginian. Sampai akhirnya karena gak ada pilihan lain, aku coba buat ngelawan feeling aku. Aku jalan ke arah kiri, gak taunya di kiri tuh ada jurang juga. Tapi gak sedalam jurang yang di kanan. Jurangnya ini masih bisa dilewatin gitu meskipun susah. Akhirnya kami memutuskan buat nurunin jurang itu agar bisa dilewati. Ya karena aku mikir walaupun nyasar, paling gak kami tetap di atas Pelawangan. Jadi kami tetap di sini-sini aja. Akhirnya setelah ngelewatin jurang, kami terus jalan. Dan itu treknya jadi lebih manusiawi, lebih landai, dan gak rawan longsor lagi. Hampir sejam jalan, akhirnya aku lihat pelang kotak dari kejauhan. Setelah dideketin, itu adalah pelang yang bertuliskan Pelawangan Pos Kalimalang. Wah, bener-bener kami senang banget pas baca tulisan itu. Jadi, jalur Kalimalang itu adalah jalur pendakian Gunung Slamet yang masih baru. Lokasinya nggak jauh sama jalur Bambangan. Terus aku mikir, wah lumayan juga nih nyasarnya sampai ke jalur lain. Akhirnya di situ kami duduk-duduk dulu karena udah agak tenang dan diskusi lagi. Apakah kami mau turun lewat jalur Kalimalang atau tetap jalan buat mencari trek Bambangan. Di situ kembali lagi kami mendengar suara burung yang sama
kayak pas kami pertama nyasar tadi. Dan akhirnya kami memutuskan buat lanjut jalan untuk mencari jalur turun melalui pos Bambangan. Takutnya si Ari sama Hari khawatir karena kami udah sekitar 5-6 jam dari puncak nggak balik-balik. Akhirnya kami mutusin buat jalan lagi dan mencari jalur Bambangan. Sampai akhirnya kami nemu papan bolong-bolong gitu. Ya, itu adalah papan petunjuk pendaki bahwa itu adalah jalur Bambangan. Sampai situ kami langsung sujud syukur, terharu banget jujur. Di momen nyasar aku yang kedua kalinya, aku masih dikasih kesempatan baik sama Allah tanpa harus mengalami hal-hal yang aneh dulu. Terus istirahat dulu kami di situ karena masih lemas. Beberapa menit kami turun dengan sisa tenaga yang kami punya. Sampai pos 7 kami nyari Ari sama Hari, tapi mereka nggak ada. Aku mikir paling mereka udah turun ke pos 5. Akhirnya kami lanjutin buat turun ke pos 5 dan nyari mereka di shelter juga, gak ada mereka. Kami nyari mereka ke sumber air yang ada di dekat pos 5, juga gak ada. Aku udah mulai negative thinking. Jangan-jangan mereka ikut ke puncak buat nyariin kami bertiga. Aku masih positive thinking. Siapa tahu mereka udah duluan menuju camp di pos 3. Akhirnya kami memutuskan untuk turun ke pos 3. Dan benar, kami dengar suara mereka lagi manggil-manggil nama kami bertiga. Jadi, habis itu kami jawab panggilan mereka, terus tiba-tiba mereka teriak, kesenengan. Jadi dari tadi mereka khawatir karena kita bertiga gak balik-balik. Sampai semua pendaki yang turun diteriakin, tapi pada gak jawab. Dia bilang, rombongan yang bareng sama rombongan kami muncak tadi udah turun beberapa jam sebelum kami turun ini. Tapi pas ditanya soal kami bertiga, mereka jawabnya nggak tahu. Ya udah, akhirnya karena udah maghrib, kami putuskan untuk stay sehari lagi di pos 3. Besoknya kami turun, dan alhamdulillah bisa sampai ke base camp dan pulang ke rumah dengan selamat. Ya, pas banget kayak apa yang aku tulis di base camp, kami jadinya manjat selama 3 hari. Padahal sebelumnya nggak ada feeling apapun. Itu aja yang bisa aku ceritain. Maaf kalau pengalamannya biasa aja, tapi buat aku itu benar-benar pengalaman yang sangat berharga. Jangan pernah sombong dalam hidup, itu aja. Terima kasih. Anjir, gila. Cerita pertama udah tentang hilang di gunung cuy. Wah, parah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, kita itu gak boleh sombong. Dimanapun, apalagi di gunung, dan apalagi di tempat dimana kita itu adalah pendatang. Setauku sih emang di gunung tuh emang banyak pandangannya ya. Salah satunya gak boleh bicara sembarangan. Dan soal burung jalak itu, aku juga pernah baca kalau sosok jalak hitam emang di beberapa gunung mitosnya itu adalah jelmaan penunggunya yang bakal nganterin pendakinya yang hilang ke jalan yang benar. Ya, itu cerita pengalaman yang bisa aku bacain di episode pertama ini. Sekian dulu episode pertama Ada Apa di Gunung. Terima kasih dan semangat malam.